Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat umur yang tidak dapat diukur, walaupun sama insinyur, tukang sayur, tukang bubur, sekaligus sama Pak Gus Dur. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, maha profesor anti maksiat, yakni Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Ibu dan Bapak Guru beserta staf TU yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang permasalahan pendidikan dan ekonomi negara Indonesia di tengah wabah COVID-19. Kita semua telah mengetahui adanya wabah corona yang menimpa beberapa negara, termasuk negara kita tercinta. Tentu kita semua telah merasakan dampak dari wabah itu, yaitu dimulai dari adanya peraturan-peraturan baru. Contoh utama di dunia pendidikan, di mana kita hanya disuruh tanpa ada yang menjelaskan. Kita hanya disuruh kerjakan tugas ini, kerjakan tugas itu, baca bab ini, baca bab itu. Ketika kita tidak mengerti, kepada siapa kita bertanya? Jelas-jelas bukan kepada guru, karena sebagian guru hanya menunggu tugas selesai tanpa mengetahui prosesnya. Disinilah permasalahannya. Kita bertanya kepada sebuah aplikasi, yaitu Google. Dan ternyata hasilnya sangat tepat dan benar, semua dijawab oleh Google. Di sini kebingungan saya, ternyata belajar online itu kita hanya disuruh terus bertanya kepada Google. Jika seperti ini terus, kapan otak akan berpikir? Kapan otak akan bekerja? Kapan kita akan memahami kalau tidak ada prosesnya? Saya melihat salah satu contoh. Ketika ulangan online, ada 5 orang siswa mengerjakan itu berkumpul. Yang 4 mengerjakan, yang 1 membuka Google untuk mencari jawabannya. Itu adalah salah satu contoh nyata dan tidak menutup kemungkinan banyak yang seperti itu. Di situasi seperti ini, sulit rasanya memilih pelajar yang berprestasi. Teman-teman semuanya, yang saya bahas ini adalah contoh kecil dalam dunia pendidikan di tengah wabah corona. Tetapi itu semua kembali lagi kepada diri kita sendiri sebagai pelajar. Sebetulnya, belajar online itu ada bagusnya, yaitu menguji kejujuran dan rasa tanggung jawab kita sebagai pelajar. Namun, jika terus seperti itu, kurang tepat rasanya, karena belajar online banyak nilai-nilai pendidikan yang hilang, yaitu pendidikan karakter dan sosial. Yang kedua, permasalahan ekonomi. Di tengah wabah corona ini, banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawannya dan menimbulkan orang-orang miskin baru, yaitu orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Sedih rasanya bila harus membahas soal perekonomian, karena bisa kita rasakan ketika orang tua kita, saudara-saudara kita kehilangan pekerjaannya, sedangkan kebutuhan untuk menghidupi keluarga tidak bisa dihilangkan dan diberhentikan. Tak tega rasanya bila harus membahas hal ini, karena semuanya merasakan dampak dari wabah ini berdampak sangat besar kepada ekonomi. Dan entah butuh waktu berapa lama untuk memulihkannya kembali. Yang terpenting kita harus tetap bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga virus ini cepat dihilangkan agar semuanya pulih kembali. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian semua ini. Yang terpenting kita bisa meningkatkan fasilitas diri kita dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.